Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di video kali ini, saya Ananda Fari dan juga rekan saya Mutiara akan sedikit menjelaskan tentang apa itu kelompok rujukan dan bagaimana pengaruh keluarga terhadap pengambilan keputusan dalam suatu pembelian. Nah, yang pertama adalah kelompok rujukan. Secara umum, kelompok rujukan adalah grup referensi yang melibatkan satu atau lebih orang yang dijadikan sebagai dasar pembanding atau titik referensi dalam bentuk tanggapan afeksi dan kognisi, serta menyatakan perilaku seseorang. Nah, menurut Schiffman dan Kanu tahun 2007, kelompok rujukan atau referensi adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar pembanding atau rujukan bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai dan sikap umum atau khusus, atau juga sebagai pedoman khusus bagi sebagian orang. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe. Nah, yang pertama adalah kelompok persahabatan. Setiap orang pastilah membutuhkan sosok teman atau sahabat. Memiliki teman atau sahabat merupakan naluri setiap orang sebagai makhluk sosial. Nah, sahabat memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku para konsumen setelah keluarga. Pendapat atau kesukaan teman atau sahabat seringkali mempengaruhi keputusan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian, atau hanya sekedar memilih produk atau merek. Nah, semakin kental persahabatan yang terjalin, semakin percaya pula seseorang konsumen terhadap sahabatnya. Nah, semakin besar pula pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan konsumen tersebut. Yang kedua adalah kelompok belanja. Secara umum, kelompok belanja adalah dua atau lebih konsumen yang berbelanja bersama dan waktu yang sama. Kelompok belanja biasanya merupakan kelompok persahabatan atau kelompok keluarga, atau bisa juga orang lain yang kebetulan bertemu di toko untuk membeli produk yang sama. Biasanya, konsumen akan cenderung bertanya ke konsumen lain mengenai produk atau jasa yang akan dibelinya, dan akan digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan untuk membeli atau tidak. Informasi yang didapat akan mengurangi resiko kesalahan dalam membeli suatu produk. Yang ketiga adalah kelompok kerja. Konsumen yang telah bekerja akan berinteraksi dengan teman-teman kerjanya, baik dalam tim kecil maupun teman kerja yang berada di bagian lain. Interaksi yang sering terjadi dan secara intensif memungkinkan teman-teman dalam sekelompok kerja mempengaruhi perilaku konsumsi dan pengambilan keputusan konsumen dalam membeli produk atau jasa dan pemilihan merek. Yang keempat adalah kelompok masyarakat maya. Perkembangan teknologi dan internet telah melahirkan suatu kelompok atau masyarakat baru yang disebut kelompok masyarakat maya. Kelompok ini tidak dibatasi oleh kota, provinsi, bahkan negara, serta tidak dibatasi oleh waktu. Melalui internet dan email, apalagi sekarang media sosial, seseorang memiliki akses yang sangat luas untuk mencari masyarakat internet sesuai dengan kebutuhan dan kemudian bergabung di dalamnya. Konsumen yang sudah bergabung ke dalam kelompok ini akan sering mengakses informasi yang dibutuhkannya untuk pengambilan keputusan dalam pembelian dan pemilihan suatu produk atau merek. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis. Yang pertama, formal dan informal. Kelompok rujukan formal memiliki struktur yang rinci dan jelas. Struktur di sini mengacu pada atasan dan bawahan. Contohnya, kelompok kerja di kantor. Kelompok rujukan informal tidak memiliki struktur yang jelas dan rinci. Contohnya kelompok persahabatan atau teman di kampus. Yang kedua adalah primary dan secondary. Kelompok rujukan primary melibatkan seringnya interaksi secara langsung dan juga tatap muka. Contohnya kelompok keluarga atau saudara. Sedangkan kelompok rujukan secondary, interaksi dan tatap muka tidak terlalu sering terjadi. Contohnya teman di sekitar rumah. Yang ketiga adalah membership. Kelompok ini mengacu pada anggota formal dari kelompok ajuan. Contohnya seperti anggota pada kelompok UKM. Yang selanjutnya adalah pengaruh kelompok rujukan. Yang pertama, pengaruh informasi. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang atau individu
meniru pendapat dari anggota suatu kelompok acuan yang memberikan informasi yang berguna. Informasi ini dapat disajikan secara verbal maupun melalui ide atau demonstrasi secara langsung. Yang kedua adalah pengaruh normatif. Pengaruh ini terjadi jika individu mengikuti ketentuan kelompok acuan dengan tujuan untuk memperoleh imbalan atau menghindari hukuman. Yang ketiga adalah pengaruh ekspektasi nilai. Hal ini terjadi ketika individu merasa turut memiliki dan membentuk nilai dan norma dari suatu kelompok. Contohnya, ketika seseorang konsumen akan membeli kendaraan mewah, namun dengan tujuan orang lain bisa memandangnya sebagai orang yang sukses atau dapat meningkatkan citra dirinya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengaruh keluarga. Di sini pengertian, yaitu keluarga adalah dua orang atau lebih yang dikaitkan oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi yang tinggal bersama-sama. Nah, di sini ada pengertian keluarga menurut Coulter, yaitu keluarga ini merupakan sebuah kelompok primer yang paling berpengaruh. Orientasi keluarga terdiri dari orang tua. Nah, dari orang tua ini, seseorang memperoleh suatu orientasi terhadap agama, politik, ekonomi, serta suatu rasa ambisi pribadi. Kemudian dalam perannya ini, keluarga bertindak sebagai agen sosialisasi utama yang bertujuan membantu anggota-anggotanya mendapatkan keahlian, pengetahuan, dan sikap untuk bertindak sebagai konsumen di pasar. Kemudian selanjutnya ada peran. Jadi peran keluarga di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada inisiator, yang mana seorang anggota keluarga ini memiliki ide atau gagasan untuk membeli atau mengkonsumsi produk atau mereka yang akan beli dan konsumsi. Yang kedua di sini perannya sebagai pemberi pengaruh atau influence. Nah, seorang anggota keluarga yang selalu diminta pendapatnya mengenai suatu produk atau merek yang akan dibeli dan dikonsumsi. Ia diminta pendapatnya mengenai kriteria atau atribut produk yang sebaiknya dibeli. Nah, yang ketiga ada penyaring informasi atau gatekeeper, di mana seorang keluarga yang menyaring semua informasi yang masuk ke dalam keluarga tersebut. Contohnya, ibu tidak akan menceritakan mainan-mainan baru yang ada di toko kepada anak-anaknya agar mereka tidak konsumtif. Yang keempat ada pengambilan keputusan atau decider, di mana seorang anggota keluarga yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah membeli suatu produk atau merek. Yang kelima ada pembeli atau buyer, di mana seorang keluarga yang membeli suatu produk atau yang diberi tugas untuk melakukan pembelian produk. Nah, yang terakhir ada yang namanya pengguna atau user, di mana seorang anggota keluarga yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.